Salve, selamat pagi saudara. Mari kita namakan ini selingan sejarah. Di antara polemik antara Katolik dan Protestan, mari kita lihat satu fakta sejarah ini, bahwa Protestan mencium bulan sabit, sementara Katolik menyelamatkan salib. Protestan mencium sabit, Katolik menyelamatkan salib. Ya. Ada satu episode sejarah yang sering ditutupi debu tebal dalam buku-buku Protestan. Pengepungan Wina tahun 1683. Episode ketika Eropa nyaris jatuh ke tangan Turki Utsmani, dan siapa yang jadi pengkhianat? Bukan Katolik, melainkan Protestan. Ya. Protestan menjual iman ke pasar Ottoman. Di Hungaria ada seorang bangsawan bernama Imre Thekeli. Dia seorang bangsawan Lutheran yang justru mengemis dukungan ke Istanbul demi klaim dia atas takhta. Para pengikutnya, kaum Protestan yang katanya setia kepada Injil murni, dengan senang hati berbaris di bawah panji bulan sabit. Jadi sebelum mereka sibuk menuduh Katolik Roma Babel, sebaiknya bercermin dulu siapa yang sebenarnya jadi pelayan kekuasaan asing. Ya, Katolik mungkin dituduh korup, lemah, penuh dosa. Benar, manusia memang begitu. Tapi setidaknya Katolik tidak menyerahkan Eropa ke Turki. Protestanlah yang mencium tangan Sultan demi kursi kosong di Budapest. Ya, jadi Katolik meski lemah tetap jadi benteng. Sementara itu, Katolik berjuang. Paus Innocentius ke-11, Kaisar Leopold pertama, para jenderal Habsburg, dan terutama Raja Jan Sobieski dari Polandia sadar bahwa ini bukan sekedar perang politik, ini perang iman. Jan Sobieski tidak memulai dari manifesto politik atau tafsir Alkitab ala sola scriptura. Dia memulai dengan misa kudus, doa rosario, dan seruan kepada Bunda Maria. Dari altar sampai ke kuda perang, garis pertahanan Kristen itu jelas. Doa di tangan kiri, pedang di tangan kanan. Dan lihat hasilnya, serangan Winged Hussar yang legendaris dengan teriakan Yesus Maria Ratui, Yesus Maria tolonglah, mereka memukul mundur 150.000 pasukan Ottoman. Maria adalah nama yang membungkam bulan sabit. Ya. Kemenangan di Wina tidak berhenti di medan perang. Paus kemudian menetapkan pesta nama Santa Perawan Maria sebagai peringatan tahunan. Inilah pernyataan iman, karena kekuatan Katolik bukan terletak pada politik, tapi pada devosi kepada Bunda Kristus sendiri. Dan Protestan, mereka yang menganggap Maria wanita biasa, tidak punya bagian dalam kemenangan ini di Wina ini. Mereka lebih suka duduk di tenda Ottoman daripada berlutut di hadapan Sang Bunda. Ironi sejarah, Protestan menolak Maria, padahal Maria justru jadi tameng peradaban Eropa. Nah, apa interpretasinya untuk zaman kita sekarang ini? Kisah Wina ini adalah kaca pembesar. Ya. Protestan terbukti pecah belah dan mudah dijual ke musuh iman. Katolik meski penuh kelemahan manusiawi tetap jadi benteng terakhir peradaban Kristen. Kemenangan bukan datang dari slogan sola fide, melainkan dari iman yang diwujudkan dalam doa dan kesatuan dengan gereja. Jadi ketika hari ini ada Protestan yang berkhotbah bahwa Katolik itu bidat, Maria itu berhala, Paus itu antikristus, cukup ajak mereka jalan-jalan ke Wina, tunjukkan reruntuhan parit-parit Turki, dan tanyakan, kalau bukan Katolik, siapa yang menyelamatkan salib di Eropa? Follow for more.